pemirsa, apa kabar? Halo kabar pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 2 DPR RI meninjau langsung kesiapan pemerintah Kabupaten Karawang dan seluruh lembaga penyelenggara dalam menghadapi gelaran pilkada serentak pada November mendatang. Komisi 2 DPR RI menyoroti besarnya anggaran yang telah dialokasikan untuk pilkada dan meminta anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien serta dipertanggungjawabkan dengan baik. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi 2 DPR RI meninjau langsung kesiapan pemerintah Kabupaten Karawang dan seluruh lembaga penyelenggara dalam menghadapi gelaran pilkada serentak pada November mendatang. Anggota Komisi 2 DPR RI Kamran Mukhtar Podomi menilai perlu ada bimbingan teknis kepada tim ad hoc yang bertugas di pilkada dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak pilih mereka, agar masyarakat sadar dan bebas dalam menggunakan hak suaranya. Bahwa anggaran pemilu ini luar biasa besar. Kita mencoba membandingkan Kabupaten Karawang dengan Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Karawang jumlah pemilihnya kurang lebih juga 1.900.000. Pemilih Sulawesi Utara kurang lebih juga 1.900.000. Jika anggaran sebesar ini kemudian tidak efektif dan efisien, paling tidak outcome hasil ya. Kita bicara tentang nilai demokrasi. Itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, DPR terutama Komisi 2 dan pemerintah berkepentingan untuk anggaran seperti ini harus ada BIMTEK-nya. Agar hak-hak pemilih dia tahu dia datang di TPS menggunakan hak pilihnya dengan sadar, tanpa tekanan sehingga kualitas pemilu kita menjadi baik. Kamran menekankan bahwa penggunaan anggaran yang besar harus berujung pada peningkatan kualitas demokrasi. Pilkada seharusnya mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan mampu menyejahterakan masyarakat. Dari Jawa Barat, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai pelaksanaan PON di 2 provinsi bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar provinsi dan juga menciptakan keselarasan dalam pembagian event nasional. Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Karena untuk pertama kalinya PON dilaksanakan langsung di 2 provinsi, yakni Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Statistik cabang olahraga pun terbagi secara merata di antara kedua provinsi, yaitu 33 cabur yang dipertandingkan di Provinsi Aceh dan 34 cabur yang dipertandingkan di Provinsi Sumatera Utara. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi menilai, pelaksanaan PON di 2 provinsi bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar provinsi dan menciptakan keselarasan dalam pembagian event nasional. Kadafi juga menekankan pentingnya efisiensi, di mana sarana dan prasarana olahraga yang dibangun untuk PON harus bisa terintegrasi dengan dunia pendidikan agar memiliki manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Pelaksanaan PON di 2 provinsi ini menunjukkan bagaimana kebersamaan kita, gotong royong bersama, saling mengalah di sini, saling menerima di sana. Dan ini menjadi solusi agar semakin cepat setiap daerah punya kesempatan untuk bisa melaksanakan Pekan Olahraga Nasional. Nah, ini menjadi suatu cara baru agar semua punya kesempatan, nggak ada yang iri. Jangan sampai sarana yang kita alokasikan anggaran yang cukup besar akhirnya terbengkalai setelah pasca event tersebut. Nah, ini juga harus menjadi catatan bagaimana nanti perencanaan setiap kegiatan PON itu bisa segala investasi itu punya jangka panjang, berkesinambungan. Kadafi berharap selain meningkatkan prestasi atlet, pelaksanaan PON diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menumbuhkan minat masyarakat dalam olahraga. Adila dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Pansus Angket Haji menilai pemisahan urusan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama perlu dikaji secara serius. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09. Penyelenggaraan Haji 2024 dinilai tidak memiliki perbaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, khususnya dalam hal pelayanan ramah lansia. Dengan karut-marut penyelenggaraan haji yang terus berulang, anggota Pansus Angket Haji menilai penyelenggaraan haji ke depan perlu dipisahkan dari Kementerian Agama. Abdul Wahid mengungkapkan penyelenggaraan haji 2024 tidak memiliki perbaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, khususnya dalam pelayanan ramah lansia. Menurutnya, selama penyelenggaraan haji 2024 tidak ada program ramah lansia yang terlaksana, baik dari layanan penginapan, medis, catering, hingga transportasi. Hal ini diperparah dengan ditunjuknya kembali masyarik yang bermasalah pada penyelenggaraan haji 2023 yang menyebabkan banyak jemaah haji yang terlantar di Armusna. Terutama ini kami berharap dengan jemaah haji ke depan, kami sudah bicara kepada tim transisi presiden ke depan adalah antara Kementerian Haji, Kementerian Agama dengan haji harus dipisahkan. Jadi nanti Kementerian Agama tersendiri, lembaga haji, badan haji tersendiri. Jadi artinya mereka biar fokus menangani masalah itu. Sementara itu, anggota Pansus Angket Haji lainnya John Kennedy Aziz menilai pemisahan urusan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama perlu dikaji secara serius. Melihat caruk-maruk daripada pelaksanaan ibadah haji ini, pemerintah harus berpikir apakah tentang haji dan umroh ini ya dibuat satu nomenklatur tersendiri tentang pelaksanaannya. Kemudian ya seperti di Arab Saudi sendiri kan juga ya Kementerian Haji kan gitu loh ya. Kenapa enggak kita juga berpikir atau mempelajari hal-hal yang kedemikian. Alfat dan Sigit, TVR Parlemen melaporkan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan BUMN, sektor energi harus memberikan dampak baik bagi ekonomi masyarakat. Selain itu, pemirsa, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan juga perlu diminimalisir, maksud kami. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya mendesak PT Timah Indonesia lebih memperhatikan dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan bagi masyarakat Bangka Belitung. Untuk itu, prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG harus menjadi prioritas utama perusahaan. Bambang menegaskan kegiatan pertambangan yang dilakukan BUMN sektor energi harus memberikan dampak baik bagi ekonomi masyarakat. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat pertambangan juga perlu diminimalisir. Ia menyoroti kinerja PT Timah Indonesia dari segi pelestarian lingkungan.
Jangan sampai ada areal pertambangan yang terlantar sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pertambangan ilegal. Sebetulnya begini, kalau yang menjadi isu di PT Timah sekarang ini kan terkait persoalan environmental. Kalau aspek sosialnya saya pikir PT Timah sudah cukup banyak memberikan program-program pemberdayaan masyarakat, ya. Nah, terkait yang menjadi isu di PT Timah ini kan sebetulnya terkait aspek environmental. Dan saya pikir hal-hal dan langkah-langkah yang dilakukan sekarang ini, faktor penegakan hukum, kemudian juga pendekatan persuasif, kemudian optimalisasi di dalam bagaimana menjalankan program-program lingkungannya. Saya pikir semua hal seperti ini akan dapat terjawab dan akan menuju kepada arah yang positif. Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya setiap perusahaan pertambangan menerapkan konsep ESG untuk memastikan perusahaan pertambangan beroperasi secara berkelanjutan termasuk dalam program hilirisasi. Dari Provinsi Bali, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek perlu benahi sistem lapor perundungan agar kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan dapat dilaporkan secara aman, nyaman, dan rahasia. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk memperbaiki sistem pelaporan perundungan di lembaga pendidikan, menyusul kasus perundungan yang menyebabkan meninggalnya seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansah meminta sistem ini harus terintegrasi dengan database Kemendikbudristek, sehingga kasus perundungan dapat dilaporkan secara aman, nyaman, dan rahasia. Ferdi juga meminta setiap lembaga pendidikan untuk membuat laporan periodik mengenai situasi di tempat mereka. Jika ada perundungan yang tidak dilaporkan namun ditemukan di kemudian hari, pejabat yang berwenang harus dikenai sanksi. Nah, tinggal kita membuat sistem laporan yang membuat juga aman dan nyaman para pelapor. Nah, ini yang kami juga telah mengkritisi kepada Kemendikbudristek menjadi pembelajaran kita bersama. Langkah baiknya para pemangku kepentingan juga ikut mengawasi, dan yang terakhir pelaksana daripada kegiatan proses pembelajaran ataupun kegiatan proses pendidikan tersebut setiap semester itu membuat laporan menyatakan bahwa ketika proses ini tidak terjadi perundungan. Apabila ini dilaporkan ternyata di kemudian hari ditemukan, berarti yang membuat laporan tersebut yaitu pejabat yang menyatakan tidak ada perundungan, maka harus dikenakan sanksi. Ferdi juga menekankan, untuk memutus rantai perundungan, lembaga pendidikan harus menghentikan tradisi perpeloncoan di kalangan siswa dan tenaga pengajar. Adila dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Menteri Keuangan mengusulkan sumber dana untuk alokasi anggaran wajib atau mandatory spending pendidikan. Dana yang semula diambil dari 20% belanja negara diubah menjadi 20% dari pendapatan negara. Komisi 10 DPR RI tegas menolak usulan ini karena nyatanya mandatory spending sebesar 20% dari belanja negara dari tahun ke tahun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang.
Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, hingga kini masyarakat masih belum mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas dan juga terjangkau. Mandatory spending sebesar 20% merupakan amanat konstitusi, sehingga sudah seharusnya upaya mengutak-atik anggaran pendidikan untuk berhenti. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Baru-baru ini pemerintah mewacanakan perubahan sumber dana untuk alokasi anggaran wajib atau mandatory spending pendidikan sebesar 20%. Menteri Keuangan mengusulkan sumber dana yang semula diambil dari 20% belanja negara diubah menjadi 20% dari pendapatan negara. Jika diasumsikan pada RAPBN yang dirancang pemerintah di tahun anggaran 2025 mendatang, mandatory spending sebesar 722,6 triliun rupiah yang dialokasikan dari belanja negara akan turun menjadi 599 triliun rupiah bila dialokasikan dari pendapatan negara. Komisi 10 DPR RI tegas menolak usulan ini karena nyatanya mandatory spending sebesar 20% dari tahun ke tahun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan. Hingga kini, masyarakat masih belum mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Akses pendidikan juga belum merata, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Mandatory spending sebesar 20% merupakan amanat konstitusi, sehingga sudah seharusnya upaya mengutak-atik anggaran pendidikan berhenti. Alokasi anggaran untuk pendidikan mestinya terus dievaluasi dan diperbaiki, bukan malah dikebiri. Faktanya, selama ini alokasi anggaran yang murni untuk perbaikan sektor pendidikan tidak murni 20%. Mandatory spending sebesar 20% justru lebih banyak digelontorkan dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa. Kemendikbudristek hanya mengelola 15%-nya atau sekitar 99 triliun dari total anggaran 665 triliun di tahun 2024. Kemenq tidak usah ngotak-ngatik soal berbasis apa, tetap saja berbasis pada belanja APBN. Yang perlu diotak-atik oleh Kemenq adalah distribusi dan alokasinya, supaya lebih banyak diberikan kepada kementerian yang punya tugas dan fungsi pendidikan. Dalam ini Kemendikbud dan Kementerian Agama. Karena itu kita minta semua anggaran yang terdistribusi ke kementerian lain di luar fungsi pendidikan, kita minta untuk direfocusing, direformulasi ulang, diserahkan kepada Kemendikbud dan Kementerian Agama. Jika pemerintah serius ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan bonus demografi, dan menyongsong cita-cita generasi emas di tahun 2045, pemerintah harus menyadari bahwa pendidikan harus diprioritaskan, bukan malah dikesampingkan. Cita-cita ini harus diupayakan lebih keras, karena tenggatnya tinggal sekitar 20 tahun lagi. Karenanya, pemerintah
harus menunjukkan keberpihakan anggarannya di sektor pendidikan, serta memberikan penguatan dan otoritas bagi Kemendikbudristek yang jadi leading sektor di bidang ini. Banyak yang tidak tahu bahwa alokasi anggaran pendidikan ini belum tepat sesuai dengan porsinya. Jadi banyak yang mungkin berada di tempat-tempat lain yang sebetulnya tidak menyelenggarakan pendidikan secara umum, tapi lebih banyak pada pendidikan kedinasan. Sehingga akhirnya bisa kita pahami ke depan harus ada reformulasi anggaran pendidikan agar tepat sasaran sesuai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Pemirsa, kerajinan keramik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang tak ternilai, yang syarat akan berbagai makna dan juga filosofi. Bukan sekedar benda mati, keunikan kerajinan keramik di Indonesia terukir dalam setiap detailnya. Mulai dari teknik pembuatan yang khas hingga motifnya yang merefleksikan nilai luhur budaya. Dan salah satunya yang sukses mendunia yaitu kerajinan keramik Jenggala. Seperti apa kerajinan keramik Jenggala ini pemirsa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Berdiri sejak tahun 1976, keramik Jenggala telah menjadi pionir dalam menciptakan produk berkualitas tinggi yang mampu menembus tatanan pasar internasional. Terinspirasi dari akar budaya, eksplorasi terus-menerus, serta kesetiaannya terhadap nilai dasar desain menjadi daya tarik kuat bagi peminat lokal maupun internasional. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan keramik Jenggala, kerajinan lokal yang mendunia pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kerajinan keramik terus berkembang dan menempati ruang tersendiri di hati para pencintanya, baik untuk koleksi maupun menambah estetika di dalam rumah. Kehadiran kerajinan keramik di dalam rumah memberi kesan elegan sekaligus klasik yang menambah kehangatan di dalam rumah. Nah, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita akan berkunjung ke Bali dan melihat langsung pembuatan keramik Jenggala. Kerajinan keramik Jenggala dikenal luas berkat kemampuannya dalam memadukan teknik tradisional dengan desain modern.
Berdiri sejak 1976, Keramik Jenggala telah membuat berbagai keramik dengan bentuk yang unik dan menarik. Mulai dari bentuk vas bunga, piring, bahkan sendok dan garpu. Jenggala telah menjadi pionir dalam menciptakan produk keramik berkualitas tinggi yang tidak hanya mempercantik ruangan, tetapi juga mengedepankan fungsionalitas. Saat ini reputasi dan nama besar Jenggala sudah terkenal di mata pecinta keramik. Desain elegan Jenggala dipadukan warna-warna tropis khas Indonesia yang menarik hati tidak hanya peminat lokal, tetapi juga internasional. Koleksi keramik Jenggala mulai dari peralatan makan seperti mangkuk, piring, gelas, dan poci, sampai hiasan rumah tangga seperti vas dan guci keramik telah melanglang buana hingga ke pasar Jepang, Singapura, Amerika Serikat, hingga Eropa. Terbukti dalam rangkaian kegiatan International Asian Pacific Forum atau IAPF, para delegasi juga turut berkunjung ke kerajinan keramik Jenggala. Para delegasi juga ikut menyaksikan secara langsung proses produksi keramik khas Indonesia yang terkenal dengan keunikan dan kualitasnya. Selama kunjungan, delegasi diajak berkeliling lokasi keramik Jenggala dan diberi kesempatan untuk melihat langsung berbagai tahap pembuatan keramik, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pembakaran dan finishing. Delegasi juga berinteraksi dengan pengrajin lokal yang telah menguasai teknik tradisional pembuatan keramik dan mendapatkan wawasan mendalam mengenai warisan budaya yang terkandung dalam setiap produk. Kunjungan para delegasi menjadi ajang promosi bagi industri keramik Indonesia untuk memperluas jaringan internasional dan menjalin kemitraan baru. Para pengrajin lokal berharap bahwa exposure dari kunjungan ini akan membuka peluang lebih besar untuk memasarkan produk mereka di tingkat internasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan IAPF untuk mendukung pertukaran budaya dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jenggala juga aktif dalam melestarikan dan mengembangkan kerajinan ini melalui berbagai pameran dan acara seni. Jenggala memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai proses pembuatan keramik serta keterampilan yang terlibat. Selain melihat dan membeli berbagai koleksi keramik Jenggala di galeri, Jenggala juga menawarkan para pengunjung pengalaman yang unik untuk membuat kreasi keramik mereka sendiri. Pengunjung dapat mewarnai keramik sesuai selera dan keinginan mereka untuk dibawa pulang. Wah, seru sekali ya melihat proses pembuatan beragam produk Jenggala keramik dan melihat berbagai koleksi Jenggala keramik yang memanjakan mata. Nah, itu tadi keseruan dan informasi tentang Jenggala keramik. Yuk kita dukung dan promosikan produk-produk kesenian Indonesia. Sekian Intips hari ini, sampai jumpa pada episode Intips selanjutnya. Pemirsa, tak lupa kami ingatkan pada Anda, 1 Oktober 2024 mendatang, Anda dapat menyaksikan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.